Kemudian kenapa semi yang bawah tanah? Itu karena ada hubungannya dengan panas bumi. Kalau beton kan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Jendela Nusantara. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi dengan beliau Pak Yoyo. Dengar-dengar beliau bikin kolam lagi nih, kolam baru. Kita coba nanti kita intip, coba kita tanya-tanya. Katanya yang kolam akan dibuat ini adalah kolam semi terpal. Nah, nanti kelebihannya apa dengan konsep atau bikinan beliau dengan tanah semi terpal ini, nanti kita tanya langsung kepada beliau. Ya, alhamdulillah Pak Yoyo, gimana kabarnya Pak Yoyo? Alhamdulillah sehat. Oh, Nah, semakin gemuk ini. Ya, pembesar. Pembesar. Ya. Ya Pak Yoyo, sore hari ini kita ngobrol santai ditemani ini minuman air sehat ini. Ya. Dengan rokok herbal. Rokok apa? Jamu bakar itu Pak ya. Nah, Santai merokok ya. iya siap. Itu jamu bakar. Ini korannya. Santai Pak Imam Sayuti ya. Oke. Katanya ini Pak ya, bikin kolam baru ini ya. Iya. Barusan bikin kolam baru, ini masih proses. Masih proses. 3 peta, tapi ada yang sudah jadi. Nanti bisa dilihat prosesnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kolam itu mulai nol, tanah kosong sampai jadi kolam. Sementing rokok dulu. Siap. Passwordnya NO Smoking. Ini sobat, rokoknya herbal Nusantara. Nah. Kalau sudah merokok, inspirasi biar keluar. Ngomong-ngomong kok bikin lagi itu memangnya punya kolam itu enak gitu Pak ya? Atau seperti apa kok? Ya memang dunia saya itu di perikanan. Lah mau bikin apa lagi? Kalau dunia perikanan ya otomatis pelebaran usaha ya bikin kolam lagi. Gitu. Terus denger-denger ini kolamnya semi tanah atau apa itu? Semi tanah dan terpal ya. Berarti Ya. yang bawah alami, yang samping terpal gitu atau Ya, gimana? jadi samping terpal, kemudian yang bawah tanah. Yang bawah tanah. Terus mungkin perluan Pak ya, itu mungkin manfaatnya ataupun lebih efisien atau seperti apa pengaruhnya dengan perkembangan ikan kok dibuat semi seperti itu? Kok enggak pakai apa itu semen, beton biar kuat? Nah, mungkin punya alasan untuk terkait itu. Begini, memang kalau saya budidaya itu kolamnya semua pakai terpal. Ada yang di rumah, ada yang beton. Cuman itu untuk karantina toh. Karantina. Ketika panen koi kita bawa pulang di karantina pakai beton. Cuman untuk budidaya pembesaran semua saya pakai kolam semi terpal. Nah, semi itu begini, biayanya lebih murah daripada beton. Perawatannya juga mudah. Nah, kalau beton sekali pecah kan dedel, ribet nanti pecah lagi. Kalau terpal enggak. Jadi biayanya memang lebih murah daripada beton. Kemudian kenapa semi yang bawah tanah? Itu karena ada hubungannya dengan panas bumi. Kalau beton kan enggak ada. Atau full terpal semua itu tertutup. Kalau beton berarti panas beton Pak ya. Ya. Kalau bumi
langsung tanah kan panas bumi betul itu. Ya, ada hubungannya dengan panas bumi. Karena kehidupan kita itu kan tidak, karena kita berasal dari bumi, ya kita harus ada adaptasi dengan bumi. Itu sudah diatur dari sononya. Ya, di atas ya? Iya, Ya. itu. Dan hidup dasarnya ikan itu kan bukan di kolam, di kolam beton. Dia hidup kan di sungai semua. Ya, ya. Sungai kan otomatis kan mesti tanah. Tanah. Makanya perkembangannya yang sungai, ikan sungai itu kan lebih cepet ya? Iya, lebih cepat. Lebih cepat. Rasanya pun mungkin juga beda ya? Ya, mungkin rasanya kalau di Tulungagung itu kalau patin ya. Ya. Kalau patin saya berani diadu Tulungagung dengan daerah manapun kita berani. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia bahkan dunia. Dunia. Oh, Nah, luar Thailand biasa. pun kalah dengan Ya, kita. ya. Ini pemirsa, ini menarik ini. Jadi kualitas patin yang diproduksi Pak Yoyo atau patin Tulungagung ini memang beda rasanya ya. Rasanya beda dengan patin atau manggasio yang ada di kota-kota lain, di tempat lain lah. Bahkan sampai dunia nanti bisa diadu lah Ya. tentang rasa dan kualitas. Nah, Nah, ini penting. nah, yang terpenting kalau patin itu bau tanah. Nah, kalau di Tulungagung tidak ada bau tanah. Ya, padahal kolamnya semi tanah ya, Ya, itu semi tidak tanah. bau tanah ya. Itu Bukan- pengaruhnya gimana Pak Yoyo? Bukan ya kita pemberlakuan air sebetulnya. Ya kelebihan Tulungagung itu seperti itu. Terutama Tulungagung bagian timur. Ya. Wilayah Sumber Gempol, Ngunut, Rejo Tangan, dan Kalidawir. Itu Ya. kelebihannya itu punya alam yang seperti itu. Ya. Jadi tanah kolam itu juga pengaruh, airnya mungkin pengaruh Pak ya. Air Ah. juga pengaruh, terus Jadi- pengolahan cara budidayanya itu ya. Ya. Jadi begini. Syarat kita bikin kolam itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, ketersediaan sumber air. Meskipun mata sumber air itu di dalam tanah itu kita sedot pakai alat pompa, ya pompa terserah pakai apa, dinamo atau pakai mesin diesel itu monggo. Cuman yang paling efisien menurut saya adalah pakai dinamo. Nah, berarti harus ada ketersediaan PLN. Ya. Harus ada ketersediaan PLN. Kenapa lebih murah? Karena sekarang pemerintah kan mengistimewakan kepada pengusaha kecil dengan listrik industri atau Ada subsidi mungkin. ya subsidi. Subsidi ya. Bisa dibedakan antara perumahan dengan industri. Jadi kategorinya ini industri. Tahu saya seperti itu. Jadi listrik rumah itu beli 100.000 itu dapat 60 berapa meter gitu. Kalau yang bisnis atau industri 100.000 itu kalau tidak salah dapat 106 kalau tidak salah atau 96 itu. Saya tidak pernah 100 ngitung lebih. itu. Ya, 100 lebih Saya tidak pokoknya. pernah ngitung. Itu. Jadi ketersediaan air di dalam tanah. Tanah itu airnya jangan terlalu dalam. Kalau daerah saya itu kita ngebor pakai paralon. Ngebor pakai paralon itu paling 2 paralon sudah disedot 24 jam tidak akan habis. Ya. Sepanjang tahun. Berarti cari lokasi yang memang sumber airnya tidak terlalu dalam. Ya, Gitu. kalau kita bicara nasional, Ya. kalau bicara Tulungagung dimanapun bisa. Bisa. Cuman kalau bicara nasional, dilihat dulu kedalaman air itu dari permukaan tanah seberapa. Itu penting karena untuk menentukan ketersediaan air sepanjang tahun. Ya. Itu. Yang kedua, harus ada saluran pembuang. Harus ada saluran pembuang. Jadi ketika kita kolam itu dibuang, itu harus ada pembuangan. Jangan mulek di situ, nanti akan terjadi pencemaran. Kalau untuk ini, Pak Yoyo, untuk membuat kolam itu pakai tenaga manusia konvensional gitu atau pakai alat berat ini ya? Itu tergantung, Mas. Tergantung Bisa. lokasi Oh, dan tergantung luasan.
Kalau saya ya, karena kolam saya tidak luas, saya pakai tenaga konvensional manusia. Jadi selain kita membuka, apalagi musim pandemi ini, kita membuka lapangan pekerjaan. Jadi biar bekerja lah. Memang kalau biaya murah pakai alat berat, Tapi alat berat pun juga nanti membutuhkan manusia untuk menata terpal, menata kolamnya biar rapi, itu tetap pakai manusia. Makanya saya dari awal semua pakai manusia, tenaga manusia. Dan selisihnya sebetulnya tidak banyak. Jadi saya lebih mengutamakan tenaga manusia biar ada tenaga kerjaan ini biar jalan. Ekonomi kita biar jalan. Nambah tenaga kerja. Ya, menambah tenaga kerja. Mungkin kalau untuk biaya Pak Yaya, biaya ketika pakai beton dan juga pakai terpal atau bahkan yang bawah itu cuma alami, artinya tidak pakai terpal, yang samping aja, itu mungkin biayanya terpalnya jauh atau 50% atau gimana itu? Ya tergantung. Maksudnya tergantung begini. Kalau kita pakai beton, nah beton itu seberapa, mungkin cuman langsung di semen atau pakai batako, itu kan juga menentukan. Secara keseluruhan mungkin kurang lebihnya, pokoknya biayanya bisa 2 kali lipat gitu ya? Ya 2 kali lipat. Paling murah. 2 kali lipat. Dan saya terbaru, saya tidak pakai terpal, pakai ini ada sisanya ini. Ini apa? Plastik ini? Ini plastik HDPE, orang menyebut geomembran. Ada yang geomembran, ada yang HDPE. Ini 0,4. Tebalnya 0,4. Ini kalau ini biasa untuk tambak. Memang dengan terpal 2 kali lipat harganya. Cuman kekuatannya sudah teruji, ini bisa 10 tahun. Bahkan kalau perawatannya bagus bisa 15 tahun. Ini dijamin kena sinar matahari tidak kalau terpal kan glodok itu luntur copot apa itu lapisannya mengelupas. Nah, tapi kalau ini enggak tahan, ini biasa ditambak. Kemudian kita kalau kolam di alam itu musuhnya kan tikus. Nah, kalau ini giginya tikus rontok, ini enggak kuat ini. Oh, enggak kuat ya? Enggak kuat ini. Saya pakai HDPE ini. Orang menyebut ada yang geomembran, ada yang HDPE. Cuman ya itu harganya dengan terpal 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi kita tidak ribet. Jadi nanti bisa dilihat nanti di pembuatannya. Teman-teman yang bekerja, teman-teman semua itu yang bekerja. Ya Pak Yayo, kalau ini mungkin ada muncul pertanyaan, kok bisa airnya tidak ambles ke bawah gitu? Itu bagaimana itu? Caranya, triknya untuk supaya air itu tidak ambles, tidak hilang ke bawah. Ya. Saya awali lagi ya, ketersediaan air, kemudian ketersediaan saluran pembuang air yang dari kolam. Itu yang terpenting lagi adalah karakter tanah. Karakter tanah itu penting. Karakter tanah itu penting. Kalau di daerah saya ini karakternya tanahnya itu gembrung. Bahasa Indonesianya apa gembrung? Tidak berpasir lah. Ceket. Ya, ceket. Lengket. Itu lebih bagus itu. Oh, ini kalau ini enggak gembrung ini. Oh, berarti enggak harus lengket, itu bisa ya? Bisa. Untuk alami. Jadi begini, yang penting bukan pasir. Bukan pasir. Jadi triknya begini. Ketika kolam itu kedalamannya itu kan saya pakai 125. Kalau kita berdiri segini. Nah, itu
dikeduk sama pacul itu apa? Dua cangkul, kedalaman 2 cangkul itu untuk bikin tanggul. Kita tidak memerlukan tanah dari mana-mana, ya dari itu 2 cangkul itu kemudian kita jadikan tanggul. Kita jadikan tanggul, setelah jadi selesai plastik HDPE ini terpasang. Nah, itu kemudian kita bajak. Kalau skalanya kecil tidak usah dibajak, bisa pakai pacul, dicangkul ya. Setelah dicangkul atau dibajak, kemudian dikasih, kalau di Tulungagung dimanapun juga ada saya kira, dikasih dolosit. Jadi dolosit itu batu, kalau di Tulungagung itu umpute grajen watu, marmer. Di Tulungagung kan terkenal kota marmer. Nah, itu kita manfaatkan untuk ditabur dengan tanah, kemudian dikasih air, diulet. Kalau kolamnya kecil ya bisa diulet pakai manusia, diinjek-injek atau diletek, kalau bahasanya Tulungagung diletek. Nah, tapi kalau saya tidak pakai itu, saya pakai bajak. Hand traktor kita masukkan, kita bajak. Dibajak? Iya, dibajak. Setelah itu sudah rata, kemudian digaru, nah, kemudian langsung diisi air. Diisi air itu kalau saya itu 1 bulan sudah nutup pori-porinya. 1 bulan? 1 bulan. Sebelum 1 bulan mungkin agak ya, berkurang, berkurang. tapi kan kita pompa terus, ya. Akhirnya nanti menutup sendiri pori-porinya. Itu triknya seperti itu. Mudah, rahasianya mudah. Ya. Nggak pakai sulit. Ya pemirsa, ini kayaknya sangat inspiratif sekali apa yang trik beliau sampaikan tadi untuk pemula. Para pemirsa yang pengen membuat kolam, mungkin penyampaian dari Pak Yoyo, penjelasan dari ini bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat semua, sahabat Jendela Nusantara yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga alam. Kita jangan sampai mencemari alam. Ya. Jangan mencemari lingkungan. Kita harus pakai bakteri pengurai. Karena ikan itu ketika kita kasih makan kan mesti dia mengeluarkan kotoran. Kotoran harus diurai dulu sebelum dibuang. Airnya sebelum dibuang itu kotorannya harus diurai, biar tidak ada pencemaran di lingkungan. Itu paling penting itu. Sering teman-teman pembudidaya itu tidak mengindahkan itu, tidak memikirkan alam kita. Jadi kita itu mengeksploitasi alam itu ya ramah. Ojo peh diberi kemurahan terus kita gunakan seenaknya, janganlah, eman. Alam kita ini, Indonesia ini kan terkenal dengan alam yang bersih. Betul. Ya mungkin Pak Yoyo, mungkin ada pengalaman lagi terkait seputar budidaya ikan ini. Ya sebetulnya masih banyak, Mas Imam Sayuti. Ya. Jadi pengalaman saya ini bisa kita tularkan, basa Tulungagung ditularne apa? Dilularne ya di apa ya? Diwarak-warakne lah, disiarne. Jadi pengalaman saya itu banyak sekali sebetulnya, tapi nanti berikutnya nanti bikin konten lagi Pak Imam Sayuti, bikin konten episode lagi. Berikutnya. Episode berikutnya ada bagaimana kita memperlakukan air, bagaimana kita bikin aerator. Nah, kemarin yang aerator itu kurang detail, nanti kita detailkan. Tidak semua pembudidaya itu harus pakai supercharge. Ada yang pakai aerator mereknya terserah lah. Resun apa ya Sunaga, saya ada, nanti kita praktekkan. Ya. Anda di lain hari aja itu nanti. Siap. Oke. Ya mungkin untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai kita di sore hari ini kita cukupi sekian, sahabat Jendela Nusantara. Kita kembali nanti di episode yang akan mendatang dengan mungkin pembahasan yang berbeda Pak ya, tapi masih seputar ikan, masih seputar bagaimana cara budidaya yang bagus, yang baik, yang efektif dan menjanjikan atau menghasilkan yang berlimpah ruah, mungkin seperti itu. Ya, dari saya cukup sekian pemirsa, sahabat Jendela Nusantara.
Mudah-mudahan ini membawa manfaat, ini membuat bisa menambah inspirasi panjenengan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.